Aldi sebagai Memi. Nia sebagai tukang jahit. Agil sebagai kemeja batik. Alia sebagai buntu kuda. David sebagai pria. Sylvie sebagai Bane. Derik sebagai pemuda. Adli sebagai dukun. Niko sebagai jenderal. Kawi sebagai Hansip 1. Kamu sebagai Hansip 2. Kimi sebagai perawat 1. Isabel sebagai perawat 2. Erika sebagai pengamen 1. Rin sebagai pengamen 2. Rahel sebagai pengamen 3. Juan sebagai warga. Azel sebagai warga. Alfred sebagai warga. Farel sebagai warga. Rameza sebagai warga. Cora sebagai pendemo. Bima sebagai pendemo. Rahian sebagai pendemo. Jessica sebagai pendemo. Jordan sebagai pendemo. Nabila sebagai pendemo. Naila sebagai pendemo. Mesya sebagai pendemo. Alfa sebagai pendemo. Setelah berulang-ulang menolak untuk diwawancarai, akhirnya Bapak Johan Budiman, seorang di antara pahlawan-pahlawan perang kemerdekaan yang tidak kamu tonjolkan, berkenan menguraikan sebagian dari pengalamannya kepada wartawan. Beliau mengatakan bahwa segala pengalamannya di zaman perang kemerdekaan mungkin ada manfaatnya bagi generasi muda, generasi penerus yang akan menjadi pewaris tanah air Indonesia yang mulai permai dan subur makmur ini. Bapak Johan Budiman, pengalaman apa saja di zaman perang kemerdekaan yang paling berkesan di hati Bapak? Pertempuran apa saja Pak yang Bapak alami? Aldi sebagai Memi. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you feel like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me,
Mending kita kesana. Gas gak? Ya. Satu dua. Kanan kiri kanan. Beres beres. Selamat pagi Nenek. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bekerja. Bersiaplah. Nikmati hari yang cerah. Saat berangkat berilah yang terbaik. Memeng belum ada uang. Memeng kan baru buka warung. Benar. Baru buka warung. Aku lupa kamu lihat Cina. Gimana? Kalau kalian balik lagi aja, tapi nanti agak siangan. Bentar, ini udah bagus, Memeng. Setuju. Oke, kalau kayak gitu, kita bakal lari pagi sampai siang. Sampai siang. Berarti kalau kita kesini udah siang. Udah siang. Ya, oke. Baiklah, Memeng. Kalau gitu kita lari pagi dulu. Ya, lari pagi. Dadah, Memeng. Buntu, sangat di jam ini. Oh, ada warung. Ini yang logo toh? Nama logo LOGO. Bukan, nama saya Memeng. Hah? Memeng? Iya, ayah ibu Memeng memanggil Memeng. Memeng. Tampaknya putih bersih, rambutnya tidak panjang, giginya gagah. Adik logo, adik Memeng. Siapa memang? Memeng, bukan Memeng. Tenang. Memeng bawain minum, tante minum dulu supaya tante tenang. Makasih. Tampaknya putih bersih adik Gugu. Adik Memeng. Memeng sudah dengar putih bersihnya. Jadi dia putih bersih toh? Rambutnya tidak panjang dan giginya gagah. Memang tante bilang begitu. Jadi adik Gugu lihat. Lihat apa? Lihat orangnya. Tampaknya putih bersih, rambutnya tidak panjang dan giginya gagah ke sini. Dia ternyata adik Lugu itu lihat. Adik Lugu itu. Yang Lugu yang mana? Memeng gak tahu Lugu itu siapa. Tadi, anak-anak di sana itu tunjuk kamari supaya saya tanya sama yang namanya Lugu. Anak-anak di sana itu memang suka memanggil saya Lugu, tapi nama saya Memeng. Nah, tapi tadi adik Lugu bilang toh, mungkin adik Lugu itu melihat orang yang membawa bungkus pakaian itu. Betul? Jadi yang Lugu yang Memeng. Aduh, saya jadi lebih bingung ini. Memeng juga bingung. Dasar masih kurang kecil. Baru satu kali dapat pakaian kebesaran, sudah gelisahkan begini. Babi putar setan di wali semua. Pocong-pocong, woku-woku, rica-rica. Bawa dokter. Apa? Tenang. Tante itu bingung karena ada pakaian yang kebesaran. Iya adik Gugu. Adik Memeng. Aduh, mana ini siapa? Saya Memeng.
Meme. Dengar. Kalau ada pakaian yang terlalu besar, seharusnya dikecilkan saja toh. Maksudnya supaya saya itu tidak perlu lari sana lari sini cari-cari bahan yang lucu. Tapi masalahnya tidak ada pakaian yang terlalu besar. Yang ada itu pakaian yang hilang. Lugu kalau ada tentu tidak hilang. Aduh, bingung ini. Cok, dia mana dia? Mana dia? Meme gak punya bir, tapi Meme ada teh. Dasar seorang kecil. Jadi orang itu kecil. Bukan. Yang kecil itu saya. Cuma yang saya cari anunya yang kecil. Anunya. Meme jadi makin bingung deh Tan. Lagian kan ini masih pagi ya. Meme aja baru buka warung. Tapi Tante kok kayaknya udah sibuk banget lari sana lari sini. Dengar. Orang itu tampaknya putih bersih. Rambutnya tidak panjang. Gayanya gagah. Dia tadi pagi lewat di depan rumah saya itu. Dan pakaian kebesaran itu pas hilang. Putih bersih. Rambutnya tidak panjang. Gagah. Pakaian jenderal plus hilang. Iya. Anunya kecil. Apa sih artinya? Susu bilang tuh, cari keterangan begini susah. Apalagi karena mau cari pencuri. Pencuri? Pencuri apa? Pencuri pakaian? Pakaiannya siapa? Pakaian jenderal kan? Kemana? Oh, tapi ini jenderal. Jenderal, bukan. Kalau saya ini jenderal, mana mungkin saya lari sana, lari sini, sampai habis nafas model begini. Bukan. Oh, berarti Tante atlet. Bukan. Gimana kalau begitu? Yang suka lari pagi-pagi, kalau bukan jenderal ya udah pasti atlet. Bukan. Saya ini lari pagi dari sana, lari sini, karena mengejar pakaian jenderal yang dicuri dari rumah saya itu. Terus, kalau Tante ini bukan jenderal, kenapa bisa ada baju jenderal di rumah Tante? Ih, saya ini tukang jahit. Padahal. Oh, ya, paham. Anda paham. Ya. Jadi ditunggu. Akhirnya enggak orang yang nampaknya putih bersih, rambutnya tidak panjang, gayanya gagah. Terus sini. Tidak. Soalnya semalam Meme tutup warung cepat karena Meme ke pasar malam. Pasar malam itu memang ramai sekali. Ramai banget tau kan? Bukan cuma yang nonton, yang jualan, yang dagang di situ banyak banget. Tante tahu di situ kan ada lapangan kecil. Iya, lapangan kecil yang di depan rumah gila. Nah itu penuh sama pasar malam. Hah? Pasar malam? Hah? Pasar apa ya? Sudah dong. Biar saya cari sendiri saja. Tante, apa? Tante belum bayar. Bayar apa? Teh. Saya nggak pesan. Tapi Tante minum.
Kakak, selamat pagi. Pagi. Eh, eh, adek, lihat kawan gue nggak? Si wartawan. Oh, dia baru pergi. Oh, nama tukang jahit itu wartawan. Tukang jahit. Iya. Gimana sih lu? Gimana lu beranggapan gue cari tukang jahit? Gimana sih? Nih tuh, lihat. Mimi kira kakak mau jahit ini. Sembarangan. Lu pikir gue ini siapa? Lu pikir gue ini siapa? Siapa? Oh, kakak badut yang ada di pasar malam ya? Apa? Orang ayam gue gak kumat ya? Lu udah jadi bubur, gue labrak, tahu? Ih, kakak mau marah ya? Bikin gue wah. Oh, kakak sakit? Kakak kalau sakit, kakak duduk, Meme bikinin teh. Mau ya teh? Bir dong, bir. Siman bir. Waktu tamat Artinya apaan? Terong. Kita gak jadi buat lo. Jadi buat Cici. Pergi. Cepat pergi besok. Kita
Dasar benggoton! Lu merendahkan martabat seniman, tahu gitu? Kacau keju! Lu ngomong apa tadi? Lu gak berani ngomong sama gua di depan gua. Lu gak usah di situ ngomong sama gua. Lu gak tahu. Ada hitungannya 3, 2, 1. Anjay. Emang mereka seniman ya kak yang kayak kakak bilang? Seniman. Seniman gak kayak gitu ya? Anjay. Oh, musik tuh suka bikin kakak kumat ya? Apa disebut musik yang kayak gitu? Iya, mereka seniman kan? Seniman. Gua lalu mengemis. Seniman. Enggak, Meme sih kiranya mereka nggak ngemis. Mereka nyanyi, menyenangkan hati orang-orang, terus dapat uang deh. Dek, harga seniman tuh bukan cuma goton. Terus kenapa kakak marah-marah sama mereka? Dek, seniman dijual goton. Itu sialan. Tapi suara mereka kan merdu banget. Lai. Goton. Nyanyian goton itu. Terus mereka harus gimana kak? Daripada ngemis yang kayak kakak bilang, itu lebih hina diri daripada mengemis. Terus mereka harus gimana? Seniman ya, gak boleh kalah oleh dokter, insinyur, menteri, ya oleh presiden sekalipun. Seniman harus sama kuat, sama hebat dengan mereka. Meme gak ngerti maksud kakak. Salah. Seniman jangan mau kalah oleh mereka. Emangnya seniman itu bermusuhan, berkelahi sama itu apa presiden, insinyur, menteri? Oh memang. Seniman berjuang, bertempur, berkelahi, melawan menteri, melawan presiden. Bertempur? Oh iya, gue pun sering berdemonstrasi menghadapi protes melawan mereka. Protes kayak gimana kak? Weh itu dia. Siapa? Nah kalau gue jelasin lu gak bakal ngerti. Mikir. Anjay. Muntah. Untuk siapa nih yang ketinggalan? Apa kabar lu? Lu udah lama dulu? Wajah lu cerah ya, seperti fajar. Ya, Rupanya dapat banyak amplop ya deh, bener kan? ya lumayan deh. Oh, abang yang suka minta sumbangan ya? Sembarangan tuh Cina. Kan Mimi nggak tahu. Baca nih. Ini apa? P-E-R-E-S, Peres. Abang Peres. Ya udah. Kalau gue nggak ayam ya, dari tadi anak itu udah belum. Dorong kali. Nah, udah. Mari kita mulai dengan rencana. Itu. Oh iya. Kita ngobrol di sini sambil nunggu dia muncul. Gini. Ini Kursinya ditarik dulu deh. nanti gua akan kasih lihat hasil wawancara gua yang kemarin itu. Gua akan kasih lihat hasil videonya di depan dia. Begitu dia senang, dia akan kasih uang yang lebih besar jumlah daripada yang gue ceritain sama lo.
belum mendapatkan uangnya lagi, kita akan melaksanakan rencana yang kedua, yaitu gua akan bilang ke dia bahwa ada wartawan lain yang mendapatkan fakta lain, fakta yang tidak menyenangkan dan akan merusak nama baiknya. Dia pasti akan terkejut dan kita akan anak muda, tolong anak muda, anak muda. Nah, terus kamu mau dia, yaitu dengan menjalankan agar berita jelek itu dibeli sebelum wartawannya memviralkan di media sosial. Ketika itulah lu kepanggil, lu bacain tulisan itu agar bebas sama dia. Dia tentu bersedia kok membeli tulisan lo, dan lu tentunya harus jual mahal. Kalau nggak salah, kemarin lu bilang agar berita itu langsung di-up kalau Ya, kita tidak diberi 10 juta. Ya apa itu nggak kemahalan ya? Cuma beberapa detik aja kok tuh video. ya Ella aja bukan cuma beli berita, dia membeli nama baiknya. Udah lah, ikutin aja. Ya, lo membutuhkan lu hari ini, dan lu sebagai seniman akan membutuhkan gua. Ya, di samping itu lu akan dapat bagian. Ya memang kita harus saling membantu. Ya udah deh. Lo mau ketemu dia dulu. Lu tunggu sini ya. Oke, dong. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak muda. Selamat pagi, Pak. Mari silakan duduk. Mau minum apa? Kopi susu, jeruk panas, atau es teh manis? Kopi susu, Pak. Kopi susu. Nen, Nenek. Bikinkan kopi susu gua. Begini, Pak. Tadi malam saya berdebat dengan pemimpin redaksi sampai jam 2 malam. Jam 2 malam. Jam 2 malam, Pak. Oh, dia. Lalu bagaimana anak muda? Majikan saya itu, Pak, dia mula-mula menolak untuk mengupload video wawancara kita, Pak. Yang paling parahnya, Pak, editor saya, dia mau ikut-ikutan memotong video wawancara kita, Pak. Pak, bagian yang paling pentingnya lagi. Kurang ajar. Lalu bagaimana anak muda? Lalu, Pak, ternyata kita lupa. Bisa juga ya, Pak. Kalau kita hendak mengajukan fakta yang sebenarnya, yang sesuai dengan semangat 45. Tapi video wawancara itu sudah diupload. Oh, sudah, Pak. Beres. Lengkap dengan foto-fotonya Bapak. Mana anak muda? Lah. Kata tadinya anak muda. Oke, Pak. yang bisa Pak ambil dari pertempuran di saat Bayu menjadi dokter api. Ketika itu sebuah kayak masa saya berusaha menolong saya selatan melalui via saya mau maka saya membuka tuh dari tengah habis dengan perusahaan sini. Ketika saya berhasil melakukan dan dengan cara saya siap membuka istri, tiba-tiba muncullah wajah saya. Ternyata wajah itu wajah dalam masa kasih saya. Ketika dulu namanya Van Wirko, dia sekarang bukan semua orang seperti Johan Bima. Dan itulah sejarah.
Bagus. Bagus sekali anak muda. Ini sebenarnya anak muda dapat menambahkan kesan ketika saya mengikuti pertempuran-pertempuran lain. Bahkan anak muda juga dapat menambahkan ketika saya menjadi anggota pergerakan nasional. Bahkan anak muda juga dapat menambahkan ketika saya bergerak di bawah tanah melawan anak pendudukan Jepang. Itu sih bisa kita lakukan nanti, Pak. Ya. Memang untuk keperluan itu diperlukan tempat yang khusus. Untuk saya, Pak. Ini saya. Silakan diminum. Saya bisa sendiri kok, Pak. Pak, sebetulnya saya harus kembali ke kantor langsung lagi, Pak. Loh, mengapa terburu-buru anak muda? Minum lagi. Sebetulnya saya harus kembali ke kantor redaksi lagi, Pak. Mengapa terburu-buru anak muda? Gorengan mau gorengan? Pak, saya mau mengajukan biaya pengobatan rumah sakit, Pak. Tapi saya nggak yakin, Pak. Apakah kantor mau membiayainya atau tidak? Biasanya sih tidak, Pak. Memangnya siapa yang sakit anak muda? Saya, Pak. Ini saya bisa mempublish video wawancara kita itu, Pak. Saya berdebat dengan majikan saya. Lalu editor saya, Pak, dia mau ikut-ikutan menyabotase video wawancara kita. Saya berkelahi dengannya, Pak. Lalu saya banting dia. Tapi, Pak, kayaknya dia berhasil menangkut saya, Pak. Kayaknya saya merasa sakit level gara-gara dia, Pak. Aduh. Sakit level itu berbahaya anak muda. Anak muda cepat-cepat pergi ke dokter. Saya juga tahu, Pak. Aduh, sakit. Tapi saya nggak yakin, Pak. Apa kantor mau membiayainya atau tidak? Aduh. Saya harus pergi, Pak. Tunggu sebentar anak muda. Ini untuk tambahan ongkos pergi ke dokter. Ya, terima kasih juga atas semua kerja keras anak muda. Biasa aja, Pak. Saya di sini, Pak. Aduh, Pak. Sekarang bagaimana? Sebentar. Sekarang bagaimana? Sebentar. Sekarang bagaimana? Sebentar lagi kita akan melaksanakan rencana yang kedua. Lu persiapkan kertas itu dan lu bersiap di depan rumahnya sambil melambai-lambaikan kertas itu. Lalu bagaimana? Nanti lu gua panggil. Oke? Siap. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana
apakah kita sudah siap dengan video wawancara yang baru? Begini Pak, ada persoalan nih. Mau menebus surat kotornya? Pak, begini. Begitu saya keluar dari sini, saya bertemu dengan wartawan dari media lain Pak. Wartawan itu, dia mempunyai fakta lain tentang Bapak. Fakta itu lain sekali dengan apa yang Bapak wawancarkan kepada saya. Fakta lain yang muda. Lain sekali Pak, bertolak belakang. Bertolak belakang Seperti bumi dengan langit. seperti bumi dengan langit. Fakta itu Pak menyatakan bahwa Bapak sama sekali bukan pahlawan. Ya Tuhan. Bahwa Bapak tidak pernah bertempur. Justru sebaliknya, Bapak dirugikan. Bapak dicurigai menjadi kolaborator Belanda. Bapaklah yang pertama kali turun ke kota, ke daerah pendudukan. Kalau saja Bapak tidak mendaftarkan diri sebagai veteran, itu bukan karena Bapak tulus ikhlas berjuang, melainkan Pak, karena tidak adanya bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan. Malahan saksi-saksi yang menguatkan bahwa Bapak sebagai seorang pengkhianat itu cukup banyak Pak. Ya Tuhan, anak muda tolonglah anak muda. Begini saja Pak, ya barangkali kita bisa membeli berita itu sebelum diupload di media sosial Pak. Usahakan anak muda tolonglah saya, anak muda tolonglah saya, anak muda. Oh Bapak, jangan begitu Pak, saya begitu. Begini saja Pak, Bapak siapkan saja segala daya dan dana. Sekali lagi, segala daya dan dana. Ya mudah-mudahan persoalan ini dapat kita atasi ya Pak. Usahakanlah anak muda, usahakanlah agar fakta-fakta itu bisa dihapus sebelum diupload di media sosial. Sekarang juga Pak, pemegang fakta itu dapat kita panggil. Gimana rumahnya anak muda? Gimana? Kita panggil orang. Nah, itu dia Pak. Dari tadi dia sudah di sana Pak. Aduh. Anak muda jangan lembek-lembek seperti Teman-teman, kemarilah. Kita mau berunding. Apa? Kita mau berunding. Hah? Wartawan, kami, Pak Johan dengan saya, sudah memutuskan untuk membayar ongkos mengetik berita itu. Nah, sekarang bagaimana? Berapa Anda mau kami bayar? Bagaimana kalau saya bayar 25 juta? 25 juta. Iya, dia marah karena tawaran Bapak terlalu rendah. Iya Pak, biasanya dompet pengalaman itu harganya 200 juta. 200 juta. Ya Tuhan, kok dari mana 200 juta? Pak, begini saja. Nanti bisa kita berikan. Takutnya begitu dia sadar, dia langsung mengupload fakta-fakta itu Pak. Atau Pak, yang lebih parahnya lagi, dia langsung ke pengadilan mendakwa Bapak. Jangan anak muda tolong sadar diri anak muda. Nanti bisa kita berikan Pak. Lebih baik kita mencari tempat yang baik dan tenang untuk berunding. Saya kembalikan dulu kesadarannya, saya meredakan kemarahannya. Begitu kita selesai berunding, kita kembali ke sini. Kalau memang begitu baiknya, aku
lakukan dah. Sebentar ya Pak. Kayaknya Bapak ini ke dalam dulu. Baik. Tawaran itu melebihi apa yang direncanakan itu kan? Kita kejut. Terus saya duit kuman. Terkejut. Siapa yang gak terkejut dengan tawaran sebesar itu? Ini rezeki nomplok namanya. Udah yuk, mending kita cari yang tempat yang bagus untuk berunding. Kalau bisa kita berunding di sini aja ya. Ya udah, kita di sini aja. Dulu. Seandainya ini ya, kalau ayat itu nggak datang, kita udah jadi orang kaya sekarang. Apa tawarannya tidak terlalu besar ya? Ngeri juga rasanya. Terlalu besar. Kenapa terlalu besar? Bukannya lo senang. Seharusnya lo senang, bukannya malah ayam. Memeras. Kalau sedikit sih gak apa-apa. Tapi kalau banyak, kalau besar, ngeri juga rasanya bro. Jangan ucapkan kata memeras itu ya. Lo mau menghina profesi gua? Oh, lo kira seniman itu hebat? Tukang gunjing, tukang cari nama sambil menjelek-jelekan nama teman-temannya sendiri. Ya, seniman. Tambah media sosial itu apa? Samping itu, dengan tingkah pola lu semua, maka kata seniman dihubung-hubungkan dengan kesintingan. Seniman identik dengan sedewan. Seniman adalah sekelompok orang yang perlu dimaklumi. Dan masyarakat tersenyum kembali sambil maklum dengan tingkah pola lu semua yang memang sipit. Tapi kalau udah keterlaluan, kita akan bisa maklum lagi. Lu harus tahu, waktu lu minta dipotret dengan pakaian setengah telanjang itu, dan lu meminta gua untuk mengupload di media gua hampir aja dipecat tau lu. Emang waktu itu udah keterlaluan dan gua yang terlalu maklum. Sedangkan pemimpin redaksi gua sebagai orang awam sudah beranggapan bahwa tingkah pola lu udah cukup mengirim lu ke rumah sakit jiwa. Loh, jangan dihina ya. Gajah di pelupuk mata tak tampak. Kutu di seberang lautan. Kelihatan. Kalau kami sebentar dulu.
Gitu dong. Sekarang kalian salaman. Bagaimana kalau kita rayakan jazz sama ini dengan minum bir? Setuju. Mimi nggak jual bir. Sama Ella gitu. Ya. Mama mau kemana? Mama kenapa cemberut? Mama sakit perut lagi ya? Apa dunia yang sudah sakit perut, Meg? Atau Mamang yang sudah gila? Kenapa Mama tanya sama Mei? Kalau Bang ini bisa bicara, Meg, Mama pasti akan bertanya padanya. Kenapa gak Mama coba tanya ke rumah sakit orang gila? Apa Mamang kelihatan sudah gila, Meg? Hah? Mungkin aja, Mang. Kalau Mama diperiksa sama dokter-dokter yang ada di rumah sakit orang gila itu. Kayak temen Mei. Dulu Mei punya teman. Dia hobi banget ngelamun. Pas dibawa ke rumah sakit, dia dioper ke rumah sakit orang gila. Dan tahu-taunya dia gak pulang lagi ke kampung dan malah dipenjara di sana. Tapi Mama gak semurung temen Mei kok. Kalau Mamang sudah gila, Meg, Mama gak bakalan pergi ke rumah sakit gila itu. Kenapa, Mang? Mama hanya ingin keliling-keliling kota saja, Meg. Kalau makan, Mama hanya makan sisa-sisa gacuan dan sebelah pemberian restoran. Tapi yang jadi persoalan, Meg, Mama itu sedang berusaha untuk tidak lajang bulat. Walaupun gila juga malu kalau telanjang bulat di jalan, Meg. Dan Mama pikir Mama nggak sampai telanjang bulat. Mei pun tidak akan sampai hati Mama telanjang bulat. Mei tidak akan membiarkan itu terjadi. Kalau misalnya ya, Mak, Mei cuma punya 2 pasang baju, pasti sepasang baju Mei kasih buat Mama. Terima kasih, Dik Mehmet. Mama akan senantiasa menjaga dan merawat pakaian itu biar awet. Oh iya, Mama bilang Mama mau keliling-keliling kota kan? Kemana Mei harus mencari Mama? Astaga, Mehmet. Apa? Mama kelihatan ada tanda akan gila. Ciri-ciri orang yang mau gila itu gimana, Mak? Apa Mehmet bisa melihat ada perubahan pada diri Mama? Apakah diri Mama yang sekarang berbeda dari Mama yang kemarin? Kayaknya sih gak ada yang berubah, Mak. Tapi Mama itu sekarang sedang merasa cemas dan bingung, seperti bukan Mama lagi. Seperti bukan Mama lagi. Mama kenapa? Jadi begini,
Apakah adik Meme pernah disembah orang? Pernah? Pernah. Waktu Meme main drama di kampung, terus Meme jadi ratu di sana. Maksud Mama disembah beneran, disembah sungguhan, di luar dari drama. Kalau itu Mama, kalau itu Meme belum pernah. Mama disembah. Oleh siapa coba tebak, Me? Oleh bapaknya Budiman. Siapa dia? Majikan Mama, Me. Tapi Meme jangan percaya. Meme jangan percaya. Kalau Meme percaya, nanti Mama ikut gila. Ikut bilang kayak siapa? Ya kayak Mama. Mama belum gila kan, Me? Kalau menurut percakapan kita sih memang belum kok. Ya. Jadi Mama belum percaya. Percaya apa? Kalau Mama tuh disembah, Me. Oleh siapa? Oleh bapaknya Budiman. Siapa dia? Dia majikan Mama. Tapi cerita dramanya tuh tentang apa? Kenapa tanya cerita drama segala sih, Me? Ya, maksud Meme, Juragan Johan itu menyembah Mamang sebagai apa? Sebagai menteri, sebagai raja, atau ratu kayak Meme? Ini beneran, ini sungguhan, bukan cerita, real life. Terus ngapain Juragan Johan pakai nyembah Mamang segala? Jadi, begini Me ceritanya. Juragan Johan berlutut dan sambil menangis bicara pada Mama. Banen, katanya, kau adalah pelayanku yang paling setia. Kau ikut aku sejak aku baru orang kecil. Jauh sebelum aku jadi direktur beberapa perusahaan seperti sekarang. Sekarang janganlah kau tanggung kesetiaanmu itu. Carilah dukun yang paling sakti, bawakan dia ke sini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ketika Mamang bilang bahwa Mamang bukannya tidak setia, akan tetapi tidak sanggup. Juragan menyembah Mamang 2 kali. Iya. Catat, Men. 2 kali. 3 kali. Gimana? Iya, gimana? Iya, iya. Meme gak punya catatan. Biar Mame. Tapi ingat, Me, Mama disembah 2-3 kali. Oleh majikan Mama sendiri. Apa itu tidak membuat pusing kepala orang? Enggak? Enggak. Kan Juragan Johan cuma minta tolong sama Mamang. Itu juga sih ya. Dan Mamang juga ikut gila bukan, Me? Enggak. Kenapa? Kalau soal dukun itu gimana, Mam? Itu, Me, persoalannya. Mamang tuh rasanya ini jadi gila aja, Me. Bisa berbuat semuanya dan gak bakal disuruh cari dukun. Emangnya cari dukun tuh susah banget ya, Mam? Itu kota besar. Bagaimana Mama bisa cari dukun? Kalau dokter sih banyak, apalagi dokter gila. 100 langkah dari sini kita bisa menemukan 3 dokter gila. Dokter orang gila. Nih, 3. Maaf, Me. Itu dokter. Tapi dukun, Me. Gimana Mama bisa cari dukun, Me? Waktu Meme masih di kampung ya, Mam, justru mereka bilang di kota-kota besar kayak gini tuh dimana dukun-dukun hebat itu berada. Apa betul, Me? Meme sih dengar begitu. Tapi kota ini luas sekali, Me. Bagaimana Mama bisa cari dukun? Tengah berjuta-juta orang tempat seluas ini. Kenapa gak Mamang coba cari ke pasar? Dukun mana ada dijual di pasar, Me? Meme kan bukannya nyuruh Mamang buat beli dukun. Jadi Mamang pergi ke
ke pasar, terus mama teriak, ada dukun sakti nggak di sini? Enggak. Ya nggak sakti nggak usah nyaut. Emang apa sih boleh? Boleh juga tuh, Boy. Kalau nggak ada yang nyaut gimana? Ya kan di pasar itu ada banyak orang. Atau mama bisa pergi ke terminal. Oh, terima kasih nih Peme atas nasihatnya. Mama akan segera pergi agar dia tidak gelisah. Dia siapa? Bapak John Budiman. Siapa dia? Majikan Mama. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Jangan takut. Boleh takut. Boleh takut kita jangan maju aja. Aku sih, guys. Berarti kalian semua ini sudah siap untuk demo. Siap memperjuangkan keadilan. Tapi sebelum demo, gue asem nih. Bentar, gua keluar. Ayo, keluar. Barang. Ah, Nisa. Meme nggak jual rokok, nggak jual apa mobil itu. Meme jualnya rokok di sini. Ah, si Ade ini benar-benar gak ilmiah. Ada ini nih. Ganja. Ganja. Ya iya ganja. Kirain dia aja ganja. Abang jangan teriak-teriak dong. Meme kan nggak buta, nggak tuli. Udah, Ade, gak usah pura-pura. Gue ini bukan intel yang suka pura-pura jadi pendemo. Jadi tenang aja. Di sini nggak jual titel, abang. Banyak basa-basi dari ini. Ada ganja, Wak, di sini ada ganja, Wak, ada ganja. Ngapain sih pakai minta ganja segala? Gue ini gak bisa, Dek. Gue punya duit, gue beli. Maksud Meme ngapain pakai kusuk ganja segala? Itu kan berbahaya. What did you say? Ganja berbahaya. Dek, gue ini udah ngisap yang lebih berbahaya. Ya bang sih keburu teriak. Ada ini bisa aja. Yes. Ayo kita demo. Kita sudah sampai, Mbak.
menawarkan kerja sama. Saya sudah memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan generasi tua. Membuat jembatan menutup generation gap. Make war, not making law. Hey, what are you talking about, bro? It's not cool, man. Jadi gini, daripada sampai di sini itu melakukan sesuatu yang gak hasilnya, bukankah sampai itu lebih baik melakukan sesuatu yang ada hasilnya? Hasil apa, Mbak? Mbak, hasil apa? Hasilnya adalah uang kertas berwarna hijau, biru, dan merah. Bisnis maksudnya, Mbak? Iya, anak muda, bisnis. Oke. Tapi, Mbak, sebelum itu Mbak harus mengerti dulu nih. Kalau gue ingin bekerja sama dengan Mbak, hanya sedang melaksanakan taktik aja. Alah, Mbah itu gak peduli apa taktik itu. Yang penting adalah bantuannya sampeyan anak muda. Nanti dulu, Mbak. Cara melaksanakan taktik ini, kalau gue sudah memutuskan untuk bekerja sama, gue harus memperhitungkan konsekuensi yang menguntungkan bagi pihak gue. Tenang saja anak muda. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Pasti gak menguntungkan. Ya, kalau mau menguntungkan, Mbak harus bisa jelasin. Supaya kita ini, Mbak, dapat meningkatkan apa permainannya. Terus, oke. Tenang saja anak muda. The rules of the game-nya adalah, jadi nanti Mbah akan berbicara kepada Tuan Johan Budiman. Ya sekitar setengah jaman lah Mbah berbicara dengan beliau. Setelah itu sampai Mbah. Buat apa, Mbak? Yang membantu Mbah lah. Nanti katakan pada Tuan Johan Budiman bahwasannya Bapak Presiden Direktur Multinasional British Indonesia Industry Corporation itu membutuhkan Mbah karena anaknya sedang sakit keras. Terus, apa lagi, Mbak? Ya itu aja sih. Oh, atau kalau misalnya tuan rumah itu bertanya sampean, katakan saja bahwa Mbah betul-betul diperlukan pada saat itu juga. Nah, kalau tidak ada hubungannya dengan perusahaan, Mbak, apalagi perusahaan asing. Gue ini harus tugas, harus saklek, harus keluar. Tenang aja sampai ini. Pokoknya industri perdukunan ini bangkit kembali di era pembangunan ini. Tunggu dulu, Mbak. Siapa yang menjadi klien Mbak ini? Sampai kau tahu. Itu loh, Tuan Johan Budiman, tokoh perang kemerdekaan muda angkatan 45. Memangnya sampai ini tidak nonton video yang viral hari ini tuh? Oh iya, bagus kalau begitu, Mbak. Soal yang sekarang ini, Mbak, bukan cuma soal bisnis atau taktik-taktik mulu. Sekarang ini soal prinsip, soal perjuangan antar generasi. Nah, dia itu, Mbak, adalah salah satu tokoh dari generasi tua yang harus saya lawan, harus saya turunkan dari tokohnya. Ya. Kayaknya ya, sampai itu serang lagi ke sana. Rapi-rapi biar ganteng. Mbak ke sana dulu. Mau bicara dengan Tuan Johan Budiman.
Tidak. Dalam ya badannya. Sampai apa dulu sih majikan kok saya yang Pak, Bapak. Pak. majikannya ada. Saya. Lihat. Kok mirip? Bah, benarkah Mbak ini penolong saya? Benarkah Mbak ini penyelamat saya? Benarkah Mbak yang telah menyembuhkan 3 orang buta, berpuluh orang lumpuh? Orang bisa mati. Itu kan dia. Sampai Ricky yang badannya dari itu pun saya kesal aja. Kenapa sampai ini membelas? Kenapa lebih ganti ngomong saya? Sekarang ini bukannya benar, Mbak. Mbak hampir menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau saja tidak ada orang bersih, waktu Mbak sedang baca mantra. Tuan John Kiman yang terhormat. Iya, Mbak. Kalau sampai ini mau percaya sama saya, itu silakan. Tetapi kalau sampean tidak mau percaya sama saya, juga silakan. Kalau begitu betul, Mbak. Betul-betul kebetulan, Mbak. Mbak. Kebetulan, Mbak. Mbak, tewas, Mbak. Mbak, tewas. Tolonglah saya, Mbak. Mbak, tolonglah saya, Mbak. Sampai ini apa, Pak? Lebih baik dia usah bicara keras-keras, Mbak. Begini. Apa sih? Kenapa kita nggak langsung minta uang itu aja? Kita bisa bermisi, Mama. Tamunya. Mungkin bukan tamunya. Siapa tahu backingannya. Kita harus hati. Kita cari awal. Sekarang gimana? Kita harus mendengarkan percakapan mereka. Itu dari gimana? Kita merangkap. Angkat. Ya elah, untuk uang 100 juta kita nggak rugi kali merangkap. Ya kan? Iya. Ayo. Hah? Itu semua tuh harganya mutlak, Pak. Sampai ini orang kaya lebih banyak alasannya, banyak kawannya. Hah? Mutlak. Ya, Pak, maaf, Pak. Ini saja, Pak. Bagaimana? Anak perempuan perusahaan multinational business Indonesian Corporation. Maksud saya presidennya. Anak presiden. Pak Johan, maksud anak muda itu adalah bahwasannya anak dari Bapak Presiden Direktur Multinasional itu sangat keras. Beliau itu bukan saya. Tadi saya memang pengen berkata begitu, Pak. Tuan, nampaknya ini saya sibuk seperti biasanya. Jadi gua mau pergi sekarang meninggalkan saya. Ya mau bagaimana lagi, Tuan? Beliau ini adalah anak mama saya loh. Bahkan ya, ketika Bapak Presidennya sendiri itu kena sakit kanker, sayalah yang menyembuhkannya, Pak. Baik, Pak. Begini saja. Saya akan turuti apapun persyaratannya. Sampean yakin Yakin, Pak? itu mutlak dan tak bisa ditawar loh ya. Iya, Pak. Dapat sekarang juga. Cepat, ambilkan HP
terserah bapaknya. Sementara itu, saya mencari istri saya dulu. Baik, Pak. Ini yang pertama, Pak. Saya mau ada kain kafan sebanyak 1.000. Ini yang kedua. Saya mau ada ayam bintang sebanyak 5 ekor dan yang putih sebanyak 5 ekor. Ini yang terakhir, Pak. Dan ini yang sangat penting. Apa, Mbak? Saya mau ada satu buket bunga yang sangat besar sekali. Tapi bunganya bukan dari bunga beneran. Bunga apa, Mbak? Saya mau bunganya dari buah kertas. Daunnya itu saya mau kertas berwarna hijau. Biru juga boleh. Kemudian, Pak, untuk bunganya saya mau kertas berwarna merah. Dan itu sebanyak 50 kuntuk. 50 kuntuk. Saya belum bisa bicara. Maaf, Mbak. Dan itu semua tidak termasuk yang good. Tugas sudah selesai belum, Bang? Dulu sedikit lagi. Sabar. Baik, Mbak. Saya turutin permintaan ini. Namun dengan jaminan, Mbak. Dengan jaminan wartawan itu tiba-tiba lumpuh, stroke, tuli, buta, ambeien, dan tidak bisa upload kalau fotonya banyak. Tapi saya mau beri salah. Saya mau syarat-syarat itu dikirimkan hari ini juga, Pak. Saya mau syarat-syarat itu ditaruh di depan toko sobat pagi ini juga yang ada di pasar Galis. Kemudian sampai dia harus katakan dari tukang pemeras. Nah, katakan pada mereka bahwasanya sampai yang ini bersedia membayar. Ya, sebetulnya sih ya, itu semua hanya untuk mengulur waktu sampai saya betul-betul memakan dengan beberapa price. Baik, Pak. Ayo kita pergi arah hujan. Mana? Lihat ke posisinya.
Bisa. Turunkan. Terima kasih, Pak. Pak Jenderal. Terima kasih, Pak Jenderal. Bagus. Justru kalian harus jadi saksi. Sekarang, terangkan padaku, mengapa orang-orang ini bikin onar di sini? Mengapa? Itu Pak Johan Budiman. Yang itu? Yang itu, ya. Dia itu pemilik toko sekaligus pabrik besar yang ada di pasar. Besar. Oh, mungkin Bapak pernah belanja di sana. Itu apa wartawan dan kakak seniman. Yang ini? Mimi nggak tahu mulanya gimana. Cuman mereka berdua itu minta uang ke Pak Johan. Besar lagi jumlahnya, Pak. Besar? Pak, mereka berdua ini adalah pemeras, loh, Pak. Teruskan, Pak Jenderal. Ini makanya katanya 200 meter dan katanya bukan kamu. Dia. Teruskan. Yang tadi Bapak bilang, dia itu dukun. Dukun. Anak baru. Yang itu anak mahasiswa. Dia tadi keluar Mimi mau beli ganja. Ganja. Mereka berdua itu mau membantu Pak Johan dengan upah 1 ayam spicy, 2 ayam crispy, 1 McFlurry, 1 paket McSpicy, sama kain papan hitam. Bener nggak, Ma? Oh, iya. Tidak semua. Dan baru itu dia katanya bisa menghidupkan orang mati, Pak. Kalau nggak ada orang yang bersih, loh, dia macam mantra. Bukan. Pak Jenderal itu mau tahu kenapa mereka itu mau berkelahi di sini. Kalau itu saya tahu nih. Dia penipu, Pak. Dia pura-pura jadi dukun. Tapi dia penipu. Saya berani taruhan. Enggak, Pak. Saya ini betul-betul dukun. Justru saya ingin membantu Tuan Johan Budiman dan 2 pemeras itu, Pak. Sumpah demi aku. Tuhan Johan Budiman itu penista, Pak. Yang mau mencemarkan nama pahlawan bangsa. Kenapa? Pak percaya sama saya, loh, Pak. Iya! Kalian semua orang-orang jahat. Ayo betul. Cepat, semua. Cepat. Kamu sekarang. Ngaku kamu sekarang. Ampun. Ya Pak, saya mengaku Pak. Ngaku apa? Saya bukan pejuang, bukan veteran Pak. Saya juga yang masuk lebih dulu ke kota dan bekerja sama dengan Belanda Pak. Oh, kamu kerja sama dengan Belanda? Ya, kamu kerja sama dengan NICA. Betul itu, betul. Saya dia. Aduh Pak, Tuhan pun telah menghukum saya Pak. Saya mendapat luka di dada dan di paha Pak, digigit anjing lakuin Pak. Waktu saya bersembunyi Pak, dia menolak saya Pak. Terpaksa saya lompat ke kandang anjing hendernya Pak. Anjing kamu setia dengan polisi. Kamu orang jahat. Sujud kamu. Kepala di tanah Pak. Di tanah. Bagus. Sekarang giliran kamu. Rompi biru, rompi hijau, dalam warna putih.
menulis cerita-cerita porno, Pak. Saya juga suka menulis majalah kucingan, Pak. Kadang-kadang kalau di depan tulisan, saya suka menulis seenaknya sendiri asal majalah saya dulu, Pak Jenderal. Apalagi? Kadang-kadang kalau saya pergi keluar kota, saya suka meminta uang pada pejabat sekitar dengan alasan kehabisan ongkos jalan. Saya juga suka berjanji kalau saya akan menulis yang baik-baik tentang daerah mereka. Kadang-kadang saya tulis, kadang-kadang tidak. Saya tulis, Pak Jenderal. Cukup. Untuk dibuka. Saya pernah mengatakan bahwa saya lebih takut satu pena pengarang daripada 1078. Tapi tentu bukan pena semacam kamu. Setuju kamu? Cepat. Kepala di tanah, Pak Jenderal. Ya. Ya. Sekarang giliran si dukun. Kamu pakai berenjak juga kan? Enggak, Pak. Aku kamu sekarang. Enggak, Pak. Sumpah demi apapun, saya ini bukan penipu. Oh, kamu mesti menipu kan? Enggak, Pak. Sumpah, saya ini pendukun, Pak. Bukan Ya. Saya mengaku. Saya ini memang penipu. Pak, orang yang saya tipu ini memang pengen ditipu. Ya, walaupun saya ini cuma bisa 1 atau 2 mantra, tapi buktinya mereka ini betul-betul percaya orang sama saya. Dan kamu tipu mereka juga? Lah, Betul itu? enggak, Pak, tapi kan udah. Sakit tahu. Lawan dia. Sudah kamu sekarang. Don't touch me. Bukan murid. Kalau di tanah. Ya. Ya. Sekarang giliran si mahasiswa. Itu giliran. Anak ingusan, beler, meler, dasar pemacan. Mas rencanakan, ngaku kamu sekarang. Saya cuma isep ganja, Pak. Yang jalan benar saya nggak pernah, Pak. Ya, tadi Mas saya bilang ke adik itu, Pak. Kayak-kayaan, Pak. Ya, biasalah, namanya juga anak muda, Pak. Terus kalau masalah protes, Pak, saya cuma ikut teman saya, Pak. Soalnya teman saya bilang, Pak, generasi kami ini, generasi protes. Makanya saya ikutin, Pak. Suwe, Pak. Mestinya itu kamu sekarang kuliah dan tidak bolos keluyuran. Belajar itu adalah bentuk dari protes. Protes terhadap kebodohan. Ya kan, saya memang drop out, Pak. Oh, kamu suka bolos ya? Ya kan? Kepala di tanah, Pak. Ya! Jawab sendiri. Sekarang giliran kamu. Hai si penghalang burung. Tuhan, mampukan ayat hamba ya Tuhan. Sembuh dia! Aku apa? Sama seperti mahasiswa itu, Pak. Apa? Cuma ikut-ikutan aja, Pak. Ikutan. Orang lain mengatakan kata-kata kotorin, kamu saya ikut-ikutan. Cuma buktiin aja, Pak. Orang lain mengatakan
yang sudah lama kalian injak-injak. Menciptakan karya seni adalah bentuk dari protes. Protes terhadap kejelekan, kekacauan, ketanpamaknaan. Seandainya Robert Peel masih berkuasa, kepala kalian sudah masuk ke dalam kerajaan. Tapi saya bukanlah jenderal semacam itu. Saya adalah jenderal tidak hanya menciptakan strategi yang bikin kekuatan raja Eropa tidak berdaya, tapi juga adalah pencipta hukum. Sampai sekarang Eropa itu masih berpedoman pada hukum yang saya buat. Saya akan menghukum kalian semua. Tapi itu bukan dengan hukuman semena-mena, melainkan hukuman dari jenderal negarawan. Laporan! Bersiap. Kendaraan sudah siap. Waktu minum telah tiba. Putri Leonor dari Spanyol sudah menunggu Paduka. Bagus. Pasukan! Siap. Jaga orang-orang ini lagi saya memakas besar. Bangun saja, mana? Mimi, bangun. Cepat. Ya. Syukurlah. Ini sudah benar-benar mumet. Kebetulan ada yang berjualan rokok di sana. Rokok pun sempat. Bagaimana dengan pakaian itu? Tenang saja kok. Jangan khawatir. Tapi nanti sore kita akan ambil. Tanggung beres. Nanti ada yang mengantarkannya dari rumah sakit. Pak Jenderal itu mau kemana? Jenderal? Oh. Siapa bilang dia jenderal? Jadi Pak Jenderal tadi siapa dong? Sejak kemarin sore, dia lolos. Yang memang sudah biasanya dia lolos. Gara-gara pasal itu, kami sukar menemukannya. Ya walaupun semalaman kami tidak bisa tidur. Dia itu kan pasien dari rumah sakit jiwa. Itu yang saya maksud, orang yang mencuri pakaian jenderal dari rumah saya. Adik Gugu, nama saya Nenek. Sini semua. Tapi sudahlah, pasien itu sudah pergi. Oh. Jadi dia itu beneran orang gila itu maksudnya. Biar bisa dikatakan begitu. Tapi mengapa pakaiannya benar-benar seperti pakaian jenderal? Karena dia itu mencuri dari toko pakaian empok itu. Jangan sampai
Rupa-rupanya aku telah tertipu. Karena memilihmu sebagai Bisa-bisanya